Sebagai jabatan, profesi penyuluh pertanian mempunyai tugas dengan membutuhkan keahlian dan penguasaan terhadap suatu khusus, serta memiliki kode etik khusus untuk bidang profesi penyuluh pertanian. Maka dari itu, dengan adanya pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Perhiptani ini, diharapkan bisa mengemban amanat dengan baik, salah satunya dengan menjalankan program kerja. Hal tersebut turut disampaikan oleh Ketua DPW Perhiptani Provinsi Jawa Timur yang baru. Kami sampaikan bahwa kami dan kawan-kawan telah dipilih oleh teman-teman untuk menjadi pengurus. Kami tahu kami bukan yang terbaik, tapi kami dipilih, gitu ya. Dan insya Allah kami berjanji akan melaksanakan amanat organisasi yang telah ditetapkan, baik program kerja maupun rekomendasi yang telah ditetapkan dalam konferensi di BPPB Ketindan pada tanggal 25 Agustus tahun 2019. Tapi tentunya perlu dukungan panjenengan sedaya. Tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, apa arti kehadiran kami dan teman-teman di pengurus DPW? Dan boleh saya ucapkan terima kasih meskipun Bapak Ibu tidak hadir di konferensi, tapi kami ada di sini, kami berdiri di sini karena dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk itu terima kasih atas kepercayaan diberikan pada kami. Perlu dicontoh dan diteladani hubungan relasi antara penyuluh, gapoktannya, dinasnya, bupatinya, semua mendukung. Eksekutif legislatifnya mendukung semua. Jadi ini contoh yang perlu, kenapa saya taruh sini, ya itu salah satunya. Kenapa kok Perhiptani Jatim ditaruh Blitar, itu salah satunya adalah ini karena contoh yang baik yang kita contoh yang bagus. Penyuluhnya kompak-kompak, hebat-hebat, gapoktannya bagus, didukung oleh dinas yang memberi fasilitasi, memberi panggung, memberi dana, bupatinya yang luar biasa juga. Bupatinya luar biasa, care-nya pada penyuluh dan pada petani. Jadi sudah klop, legislatif mendukung karena beliau punya kebijakan budgeting dan legislasi mendukung berupa kewenangan itu. Anggaran juga didukung, legislasi didukung. Jadi sudah tinggal, lah ini patut saya ingin kita membranding ini ke seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Itu intinya. Makasih. Jadi alasan tadi belum saya sampaikan tadi, alasan Blitar itu adalah itu. Jadi harapan kami ke depan itu. Pengukuhan pengurus DPW Perhiptani ini perlu dilakukan sebagai bentuk legalitas atas kedudukan setiap orang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan DPW Perhiptani Provinsi Jawa Timur nomor 27 tahun 2019. Perlu kita ketahui bahwa pengukuhan itu adalah merupakan legalitas atas kedudukan setiap orang untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tercantum tadi sudah dibacakan SKDPW Perhiptani Provinsi Jawa Timur nomor 27 tahun 29. Jadi ada tugas-tugas di situ disebutkan apa yang dilaksanakan. Yang pertama melaksanakan keputusan Kongres kita, dan yang berikut melaksanakan pembinaan. Kalau DPW melaksanakan pembinaan kepada DPD, DPD melaksanakan pembinaan kepada DPC dan seterusnya. Jadi diharapkan dalam rangka kostrata tanah itu, kostrata itu tidak ada kegagalan yang akan disampaikan oleh teman-temanku penyuluh, tapi keberhasilan di dalam pembangunan pertanian. Itu yang pertama. Ini saya sampaikan juga yang kedua, bahwa bapak-bapak atau kita penyuluh itu menjadi manajer sistem pertanian. Sebagai manajer tentunya kita ada di situ perencanaan, juga pelaksanaannya serta pengawasannya. Dan yang terakhir adalah pesan beliau pada kesempatan itu, kita ini adalah performance dari petani itu sendiri. Kita sudah melewati era revolusi 1, 2 dan 3 dan masuk ke revolusi 4.0. Makna dari revolusi 4.0 adalah digitalisasi. Kita menggunakan teknologi artificial intelligence, internet dan macam-macam untuk pertanian. Nah, persoalan yang dihadapi adalah bahwa penyuluh sebagai pembina petani ini yang pertama harus mengetahui teknologi digitalisasi itu,
dan kemudian harus mampu untuk mentransfer ini kepada petani, sehingga petani itu bisa menggunakan digitalisasi di dalam pertanian mereka di masa yang akan datang. Jadi kita menggunakan teknologi digitalisasi untuk pertanian masa yang akan datang. Itulah kunci daripada revolusi 4.0. Ini perubahan yang sangat mendasar, tetapi kita harus memasuki era digitalisasi. Tidak bisa kita tantang itu, karena itu permintaan dunia pertanian di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dalam sambutannya, Bupati Blitar berpesan kepada seluruh peserta, khususnya PPL, yang telah mendapatkan ilmu untuk selalu dilestarikan dan ditularkan kepada para petani agar dapat mensejahterakan masyarakat. Saya bangga kepada teman-teman penyuluh, ya. Mereka bekerja tidak seperti pegawai-pegawai yang lain di luar jam kerja. Banyak sekali mereka yang mengorbankan waktu tidak pada jam kerja, justru pada malam hari. Kelompok tani kalau dijak rapat siang tidak mungkin mau. Mereka akan senang kalau malam hari jagongan dengan penyuluh-penyuluh itu. Ini diterapkan oleh teman-teman penyuluh di Blitar, bahkan mungkin daerah-daerah lain juga sama. Betul? Nah, oleh karena itu, sekali lagi Bupati bisa sukses karena adanya PPL. Ya. Bupati bisa sukses karena dekat dengan Gapotan. Ya. Oleh karena itu saya selalu dekat dengan Gapotan. Saya selalu dekat dengan para penyuluh. Alah iki Pak Bupati padine ngono ya. Oh ndak. Saya seperti ini sejak jadi camat, Pak. Saya dulu adalah birokrat juga, ya. Saya sejak jadi camat sudah dekat dengan PPL, Pak Wayan. Malah jadi mantri polisi dekat dengan PPL, mantri tani. Dilala PPL lah dikongkoni mantri polisi, camat itu muanut rabai. Itu belingi itu biasanya dulu saya suruh nanam bunga ya mau. Ya. Saya suruh membuat pembibitan kates di belakang kecamatan ya mau. Setelah itu hasilnya kates dijual ya mau itu ya. Jadi mulai bibit ya PPL, mulai merawat ya PPL, setelah itu dijual ya ke pasar ya PPL, duitnya yang ambil ya juga PPL itu. Itu juga sering diterapkan di kelompok-kelompok yang lain, tidak hanya di kecamatan. Oleh karena itu ya tentunya saya sangat menghargai pepatah luruk tanpa bolo kalah tanpa ngasorake. Ini ilmunya PPL, ilmunya penyuluh, dan ini supaya terus dilestarikan ini ya. Nah. Ya, penyuluh pertanian ini punya tugas yang cukup berat karena harus mentransformasikan ilmu teknologi pertanian kepada para petani, yang tentunya ini tidak mudah. Ini petani kita perlu contoh, petani kita perlu praktek langsung, jadi tidak bisa hanya teori. Ini kondisi real yang ada di lapangan. Nah, ini kalau nanti penyuluh-penyuluh ini tidak mampu menerapkan ilmunya, tidak bisa berkomunikasi dengan petani, tidak bisa menerapkan ilmunya, tidak bisa menjadi contoh, ya tentunya program negara yang sangat baik untuk di bidang pertanian akan ada hambatan-hambatan. Ya. Jadi kuncinya mereka adalah di penyuluh.